Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Rabbuna wa Rabbukum. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah badai pandemi ini, ada banyak masalah multidimensional yang dihadapi masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia. Seperti masalah psikologis. Contohnya, rasa sedih, rasa suka, ataupun rasa frustasi, bahkan keluh kesah, bahkan rasa duka yang berlebihan, sehingga dapat membuat kita merasa putus asa. Lantas, jika kita sudah berputus asa, maka pandemi corona ini akan kering hikmah dan hampa makna. Laksana sayur tanpa garam, hambar tanpa rasa. Menyikapi hal tersebut, maka pada kesempatan ini, izinkan saya menguraikan satu dakwah Islamiyah yang berjudul Membangun Sikap Optimis di Tengah Pandemi. Sungguh, putus asa merupakan sikap yang tercela, yang dapat melemahkan semangat dan pikiran kita, yang dapat mengurangi rasa percaya diri kita, hingga membuat kita pesimis terhadap hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Padahal sudah sangat jelas putus asa terlarang di dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Artinya, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kafir. Maka janganlah kita berputus asa. Mari kita lawan putus asa dengan sikap sebaliknya, yakni menghadapi segala keadaan dengan penuh harapan dan optimisme. Karena sesungguhnya langit tidak selamanya gelap, musim tidak selamanya kemarau, dan hidup tidak selamanya sedih dan duka nestapa. Ada kalanya langit akan terang dan kehidupan akan membaik, tidak penuh dengan kesedihan dan kepiluan. Jika jiwa optimis terpatri di dalam hati, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyapa kita dengan kebaikan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam, optimis sering disebut dengan raja atau harapan. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 10 halaman 139 menjelaskan bahwa
Ar-raja'u huwa irtiyahul qalbi intidhari ma huwa mahbubun indahu. Raja artinya ialah keinginan hati untuk menunggu apa yang kita sukai. Menurut Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin, raja tidak akan sah tanpa adanya amalan. Oleh karena itu, seseorang dianggap mengharapkan sesuatu jika mereka tidak beramal. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, raja tidak dapat diraih oleh seseorang dengan dua hal, yakni dengan mengambil iktibar atau pelajaran dari setiap kejadian atau keadaan, dan juga mempedomani ayat-ayat Al-Quran untuk membangun jiwa optimisme. Hadirin, di dalam ajaran agama Islam ada banyak cara agar kita tidak berputus asa, terutama dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di tengah pandemi ini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi agar kita tidak berputus asa dan senantiasa beroptimisme dalam menjalani kehidupan ini. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi telah mengungkapkan bahawa di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah terdapat 4 makna. Yang pertama, menguraikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada Nabi. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat kesulitan dan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi. Yang ketiga, perintah Allah kepada Nabi agar senantiasa tekun dan terus-menerus melakukan amal saleh. Dan yang keempat, pasrah hanya semata-mata kepadanya dan mengharapkan segala sesuatu juga kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ini menjelaskan bahawa setelah segala daya dan upaya kita lakukan, barulah kita berserah diri kepadanya. Namun di sisi lain, usaha dan daya pun tidak cukup tanpa adanya doa dan optimisme harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, marilah kita lawan putus asa kita dengan membangun sikap optimisme di tengah pandemi ini. Insya Allah, dengan jiwa optimisme kita dapat melewati segala ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam, unsur ma qala wa la tansur man qala. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.